Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di channel resmi milik IMAP Sidoarjo, channel keren Kamera Pesantren. Diskusi ilmiah yang membahas masalah-masalah yang sedang ramai diperbincangkan dan tentunya berdasarkan referensi-referensi yang konkret dan terpercaya yang bersumber dari kitab-kitab yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Gus, malam ini tadi saya lihat beberapa channel YouTube-nya tokoh Mubaliwo, Bu Babah, Halimah Alaidrus, Gus Wasil atau Gus Faiz pernah mengetahui beliau? Sering Nah, beliau mendengarkan beliau itu sering. Beliau kan kalau misalkan dalam menyampaikan materi, dalam berdakwah, kelihatannya tertutup ya Gus. Audiennya semuanya perempuan dan bisa dikoordinir tanpa adanya kamera satupun. Bahkan kita yang mempelajari atau mengamati kontennya sama sekali sampai detik ini saya belum pernah melihat sosok beliau. cuma rekaman suara. Cuma suaranya saja. Sebetulnya dalam konteks dakwah, dai atau daiyah atau mubaligh atau mubaligho, sebenarnya mungkin Gus ya, mungkinkah ada norma-norma atau etika-etika atau poin-poin yang harus diperhatikan bagi seorang dai atau daiyah Gus Wasilmo Gus? Ya. Jadi memang sekarang itu lagi musim banget dimana perempuan itu menjadi seorang Mubaligho atau dai. Dalam hal ini seperti yang didakwahkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, itu dalam juz 20 Shahifah 330, itu beliau dawuh wa da'wah ilallah mukallafun biha kullu muslimin wa muslimatin ala sabil wujub al-kifai awil aini. Berdakwah terhadap Allah Ta'ala itu merupakan sebuah hal yang memang ditanggungkan atau menjadi kewajiban bagi seorang muslim laki-laki atau seorang muslimah. Berarti dalam hal ini seorang perempuan pun muslimah pun itu juga terkena kewajiban berdakwah. Bahkan di sini dakwahkan seperti ini. Falaisat khassatan bil ulama alladziina balahu fil ilmi al maratibul aliyah. Orang yang menjadi dai, orang yang menjadi daiyah, mubaligh, itu enggak harus orang-orang yang sudah ilmunya itu tinggi banget. Mondoknya 10 tahun. Mondoknya sudah 10 tahun. Enggak harus. Oh gitu. Enggak harus. Di sini didawakan wa innama yambagi ayyakuna adai aliman bima yad'u ilaihi. Minimalnya adalah seorang dai atau daiyah, mubaligh atau mubalighah itu harus punya ilmu di dalam apa yang akan dia dakwahkan. Minimalnya itu. Kau apa cari? Kau cari kak mek kerungu tidak boleh. Yang penting Ada minimal. sana. Minimal adalah dia punya pengetahuan ilmu di dalam apa yang akan dia dakwahkan. Enggak harus kok sudah khatam Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, enggak harus. Itu kelasnya sudah ulama tinggi. Yang penting dia tahu, sudah katakan belajar mafati fikih lah semisal. Yang penting dia tahu terhadap apa yang akan dia dakwahkan. Satu itu. Sehingga yang penting dia sudah tahu, maka dia terkena kewajiban untuk berdakwah. Lah, kalau seperti itu, kalau memang dari hukum awalnya tadi, bahkan seorang perempuan pun juga terkena kewajiban untuk berdakwah, maka kita perlu sedikit membahas ini bagaimana cara atau etika yang baik, norma yang baik dalam seorang perempuan itu untuk menjadi mubalighah. Di sini ada beberapa peraturan yang sudah diutarakan oleh beliau Al-Imam Abdul Halim Mahmud dalam kitab Fatawinya juz 2 Shahifah 188 sampai 189. Awal-awalnya beliau sama ya. Beliau dawanya al-mar'atu sya'nu sya'nur rajul. Perempuan itu sebenarnya sama kok seperti laki-laki, punya hak yang sama. Artinya kullun minhuma yasluhu ayyakuna muftiyan fi umuriddin. Tiap-tiap dari laki-laki ataupun perempuan itu berhak untuk berdakwah atau dalam hal ini berdakwah juga di dalam perihal urusan-urusan agama. Fi ayyi asrin minal usur, kapanpun saja madama kullun minhuma qatasallaha bil ulumil lati tu'ahiluhu li ayyakuna muttaba'an wa mualliman bitil ulum. Yang penting dia punya model ilmu, Ada kapasitas ilmu yang akan dia sampaikan. Cuma tengeriki beliau niku menuturkan beberapa aturan. Wasuil bahasanya beliau
Bal mangkana aliman bimas alatin min masailidin wasuila fiha alihi ayutiya wa yujiba man sa'alau. Pokoknya dia tahu tentang sebuah permasalahan, boleh kok dia untuk melakukan hal tersebut, memanfaatkan dalam hal tersebut. Cuma tengriki ada beberapa peraturan. Fanad guru annahu la budda min syartin akhar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang perempuan yang menjadi mubalighah atau da'iyah. Sini beliau menuturkan yang pertama, wa huwa muwajahatu halil mujtama' fi ziyyin syar'i. Dia itu menghadapi audiennya itu menggunakan pakaian yang syar'i. Dengan artian bagaimana? Dengan artian bihaisu takunu satiratan di auratiha. Sekira dia penampilannya syar'i, menutupi semua auratnya. Dilanjutkan ghairu mudhiratin li zinatiha. Tidak menampakkan kepada keindahannya. Terus ini yang syarat yang agak berat yang ini. Wa ayyujada ma yahulu bainaha wa baina ma yu'addi ilal fitnah. Harus ada sebuah hal yang menjadi pencegah terjadinya fitnah antara si mubalighah, si da'iyah ini dengan para audien. Antisipasi. Artinya begini, kalau daiyahnya itu seperti beliau Ustazah Halimah Idrus, beliau itu kan audiennya cuma perempuan. Itu kita bisa memastikan untuk syarat ketiga ini fitnah itu jelas nggak ada, sudah bagus, dan memang harusnya yang seperti ini yang cara daiyah yang bagus. Cuma tidak terlepaskan memang juga ada yang daiyah atau mubalighah itu yang audiennya juga ternyata laki-laki. Maka syarat yang ketiga ini harus benar-benar diperhatikan. Bahasanya beliau, saya ulangi, wa ayyujada ma yahulu bainaha wa baina ma yu'addi ilal fitnati biha. Harus ada sebuah hal yang sifatnya itu akan mencegah terjadinya fitnah. Katakan misal kalau daiyahnya ini seorang perempuan sedangkan yang audiennya itu ada yang laki-laki. Misal cara agar menghindari fitnahnya adalah khususnya di depannya daiyah atau mubalighahnya ini perempuan, jangan kok di depannya pas langsung laki-laki. Nah, itu yang kurang tepat, sehingga syarat yang ketiga ini yang harus benar-benar diperhatikan. Harus ada sebuah hal yang sifatnya bisa mencegah fitnah antara mubalighah yang terjadi terhadap si mubalighah ini tadi. Itu seperti itu. Adapun perihal pembahasan masalah nanti, kalau mubalighah itu perempuan, audiennya laki-laki, nanti kan otomatis audien yang laki-laki melihat terhadap wajahnya mubalighah. Maka itu sudah dijawab oleh para ulama di sini seperti yang didawuhkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Di situ beliau dawuh dalam dawuhnya Allah Ta'ala, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Beliau dawuh wa huwa al-wajhu wal kafani fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhihi. Menurut satu pendapat, melihat wajahnya seorang perempuan dalam hal ini adalah mubalighah yang tampil di atas panggung misal, dilihat oleh banyak audien laki-laki. Menurut satu pendapat, kalau memang istilahnya tidak menyebabkan fitnah, tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka itu hukumnya diperbolehkan. Dan mungkin untuk masalah suara itu pun juga sudah dibahas oleh para ulama bahwa suaranya seorang perempuan itu tidaklah merupakan aurat menurut satu pendapat. Sehingga yang paling perlu untuk diperhatikan adalah ini, ya, bagaimana selalu diperminim dan diusahakan agar tidak terjadi yang namanya fitnah. Sehingga boleh-boleh saja mubalighah itu jadi perempuan, jadi mubalighah itu boleh, bahkan wajib. Tadi kan sudah kan ya, dengan catatan poin nomor 3 tadi diperhatikan. Harus ada upaya-upaya untuk menghindari fitnah. Misalkan contohnya ketika mubalighahnya perempuan, setidaknya bagian barisan depan audiennya juga perempuan. Tadi yang disampaikan salah satunya upaya seperti itu. Kalau Gus Faiz sendiri, Gus, tadi kan sudah disampaikan kalau mubalighahnya perempuan itu. Kalau mubalighahnya seorang laki-laki, kemudian dia berupaya untuk mencari perhatian audien yang perempuan, justru malah mubalighnya yang mencari perhatian, misalkan dengan menggunakan minyak wangi yang ya jelas pakaiannya terlalu cool. Ya intinya berupaya untuk mencari perhatian audien perempuan, tapi mubaliknya laki-laki. Terus
Untuk pertama ya, Iya. mungkin sebelum ke mubaliknya, Iya. sebelum ke penceramah laki-lakinya. Ini sebenarnya perempuan itu tadi kan dibahas bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama untuk menjadi seorang pendaki. Iya. Sekarang apakah laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama untuk ikut di dalam majelis, Iya ikut juga. di dalam Iya, pengajian? iya, iya. Ini gimana? Ternyata dalam kitab Fatawi Fiqhiyah Kubro, ini karangan Imam Ibnu Hajar, di sana menukil dawuhnya Imam Ghazali. Qala hujjatul Islam fil Ihya fi kitabil amri bil ma'ruf wa yajibu man unnisa min khuduril masajid lis shalah wa majalisid dzikri idza khifat al fitnatu bihinna. Nada bahasanya begini Mas Rosyid. Wajib, Imam Ghazali ini dawuh di dalam kitab Ihya, wajib untuk melarang perempuan hadir di majelis-majelis, di pengajian-pengajian jika nanti berpotensi terjadi fitnah. Berarti kalau kita balik, selama tidak khawatir terjadi fitnah, maka silahkan perempuan ikut ke majelis-majelis pengajian. Itu baik. Tapi catatannya itu tadi, jangan sampai terjadi yang namanya fitnah. Maka dari itu, siapapun perempuan yang mau ikut ke majelis-majelis pengajian, silahkan. Tapi ingat, bahwa Anda harus meminimalisir terjadinya fitnah. Dengan cara apa? Ya jangan bersolek-solek banget lah. Gitu loh, maksudnya itu begitu. Iya, Mas. iya, Jadi iya. jangan kok berangkat pengajian itu minyak wangi 1 botol itu langsung dipakai semua, itu jangan. Jadi ya diminimalisir lah, jangan terlalu bersolek, jangan terlalu maca, jangan terlalu berhias. Karena apa? Memang majelis itu hal baik. Tapi jangan sampai dari majelis yang hal baik itu timbul keburukan-keburukan. Memicu. Lah, memicu keburukan-keburukan. Gitu. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk ikut majelis-majelis pengajian, majelis sholawatan, silahkan. Tapi tentu Anda harus meminimalisir terjadinya hal yang tidak baik yang itu dilarang oleh syariat. Itu pertama. Untuk yang kedua Mas Rosyid, bagaimana hari ini mubalek-mubalek, ada pendakwah-pendakwah kondang-kondang yang itu laki-laki tapi audiensnya yang didakwai, yang diceramai perempuan. Khusus ada Yang khusus banget, memang khusus. Jadi ini mubaleknya yang ceramah, yang isi materi itu laki-laki. Audiensnya nggak ada laki-laki sama sekali. Itu semuanya perempuan. Mungkin ya spesialis perempuan. Spesialis. Lain. Atau mungkin yang ada laki-laki perempuan, itu bagaimana? Eh. Ternyata di dalam kitab Fatawi Fiqhiyah Kubro ini tadi, beliau dawuh begini. Wafil Anwar, di dalam kitab Al Anwar, fi akhiri kitab bil jihad al munkarat al ma'lufah. Di dalam kitab Al Anwar ini karangannya Imam Ardabi. Beliau menyebutkan di akhir bab jihad, mengatakan ada al munkarat al ma'lufah, ada beberapa kemungkaran, beberapa hal yang dilarang oleh syariat, beberapa hal yang bertolak belakang dengan aturan-aturan norma-norma syariat, tapi itu maklufah, sering terjadi. Keleleran ya saya. Padahal poin penting. Lah ini kemungkaran, bertentangan dengan syariat, dilarang syariat, tapi itu banyak terjadi. Apa itu Mas Rosyid? Di antaranya di sini disebutkan al-awwalu munkaratul masajid. Di antaranya adalah kemungkaran-kemungkaran masjid-masjid, kemungkaran-kemungkaran majelis-majelis. Apa itu rupanya? Beliau dawuh qala walau kanal wa'idu syabban mutazayyinan kathirul asy'ari wal harakati wal isyarati wa qad hadara majlisahu an-nisa'u wajaba alman. Beliau dawuhnya begini. Ketika ada seorang pendakwah, dai, ustadz, katakanlah seperti itu, penceramah. Penceramahnya ini laki-laki, masih muda. Lah ini laki-laki masih muda, apalagi belum menikah. Hah? Kan ini bahaya ini. Jadi laki-laki masih muda, bukan hanya muda, mutazayyinan. Ya mungkin orangnya ya memang good looking atau enggak good looking, tapi orangnya itu dengan berhias diri. Jadi fashionnya itu benar-benar fashion yang memikat. Cool. Jadi kalau perempuan lihat itu wah gitu loh. Jadi memang dia itu benar-benar pakai pakaian-pakaian, kostum-kostum, fashion yang itu berhias diri. Nah, sehingga di sini dikatakan kathirul asy'ar. Apalagi kalau dia itu siapa namanya? Pendakwahnya, dai-nya itu, ustadznya itu, penceramahnya itu dalam kondisi kathirul asy'ar. Banyak mengeluarkan syair-syair kuotas-kuotas yang bikin cewek itu wah ini. Kan sering gitu. Sekarang cewek-cewek histeris dengerin ustadz-ustadz, penceramah-penceramah mengeluarkan kuotas yang akhirnya timbul hal-hal semacam itu. Wal harokat. Laki-lakinya yang jadi pendakwa itu banyak gerak-gerik yang mengundang, memikat kepada hasrat-hasrat perempuan itu. Maka ketika seperti itu, waqad hadara majlisahu an-nisa,
dan di majelis dia, di tempat dia ceramah, di tempat dia berdakwah itu hadir perempuan-perempuan, maka bagaimana? Wajib alman. Maka wajib hal itu untuk dilarang, Mas. Nggak boleh itu. Tahu kenapa nggak boleh? Fa inna fasadahu aktsaru min solahi. Karena keburukan yang timbul dari perilaku dia, model dia, itu akan lebih besar daripada kebaikan yang ada. Kebaikannya kan ya paling ya pengajian, deh oleh itu. Tapi motornya jauh lebih besar. Perempuan-perempuan yang histeris itu berbahaya. Berarti mempertimbangkan madorotnya lebih besar Itu berbahaya. Maka dari itu bagaimana? Begini Mas, kita itu ya nggak kaku-kaku banget. Nggak kaku-kaku banget. Kalau misalkan hari ini memang bagaimana, ya memang adanya seperti itu. Maka saran saya, larangan itu kan ada alasan. Larangan ini tadi alasannya apa? Karena laki-laki itu tadi muda, berhias, banyak mengeluarkan kata-kata yang bikin cewek histeris. Kemudian banyak gerak-gerik yang memikat perempuan. Maka sebisa mungkin siapapun pendakwah, silahkan Anda berdakwah. Siapapun audien Anda, silahkan. Tapi ingat, harus menjaga diri. Dengan cara apa? Ya sebisa mungkin tidak terlalu berhias-hias banget lah. Yo cuk ganteng-ganteng banget ini maksudnya. Yo oleh ganteng yo oleh, tapi yo cuk macak nemen-nemen ini maksudnya. Jangan saat parfumnya dipakai semuanya. Kemudian ya kalau memang mau mengeluarkan kata-kata itu ya sebisa mungkin dijaga kata-kata yang tidak bikin perempuan itu hatinya terpikat, terjadi fitnah. Intinya itu satu. Jangan sampai terjadi fitnah, ketertarikan, kemudian dampak-dampak buruk antara lawan jenis. Maka dari itu pesan saya cuma satu. Kita tidak melarang secara mutlak, tapi kita harus menjaga norma-norma yang ada, aturan-aturan syariat yang ada. Bahkan di sini dilanjutkan begini. Bal la yambaghi alla yusallamal wa'du illa liman dhahirul wara' wa hay'atuhus sakinah wal waqar wa ziyuhu ziyus salihin wa illa fala yazdadun nasa bihi illa tamadiyan bid dhalal. Bahkan yang semestinya dakwah, ceramah itu dipasrahkan kepada sosok-sosok yang tampilannya tampilan orang soleh. Jadi kalau baju ya baju putih biasa, serbanan biasa gitu, nggak pakai minyak wangi. Kemudian ya orangnya anteng-anteng saja, nggak neko-neko. Harusnya demikian. Saya punya satu cerita Mas Rosyid. Kakak saya pertama itu dulu pernah ditarik di Yaman, di Hadramaut. Dulu itu di tempatnya Habib Umar. Mas Rosyid pasti tahu kan, Habib Umar bin Habib. Beliau itu punya pondok laki-laki, punya pondok perempuan. Pondok cowoknya itu namanya Darul Mustafa. Yang perempuan itu namanya pondoknya Darul Zahra. Dan beliau mengajar di dua pondok. Dan menurut cerita yang saya dapatkan dari kakak saya yang pernah langsung di sana, ini bukan jari-jari. Beliau itu ketika mengajar di Darul Zahra, pondok perempuan, pondok putri. Itu ketika beliau mengajar itu masuk ke pondok putri untuk ngajar itu nggak lewat ke cewek sama sekali, nggak lewat ke santri putri sama sekali. Jadi ada jalan khusus yang beliau itu akan mengajar ke santri putri, dan itu sama sekali tidak melewati perempuan. Dan beliaunya mengajar di kamar dalam kondisi kamar itu tertutup. Jadi beda ruangan istilahnya Mas. Padahal santri Darul Zahra itu kalau Mas Rosyid tahu semuanya pakai cadar, itu cuma kelihatan matanya saja. Kurang gimana? Ini sudah matanya yang kelihatan, cuma matanya saja, nggak ada yang kelihatan. Sebegitupun Habib Umar tetap mengajar mereka dengan hati-hati, dengan langkah-langkah yang dapat mengurangi terjadinya fitnah, mengurangi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ini kalau dalam kitab Fatwa Bingkiah Kubro, beliau itu adalah orang yang memang dohiru alwar. Beliau itu sosok yang secara kasat mata wirahi. Beliau itu sosok yang tingkah lakunya itu adalah tingkah laku orang-orang soleh. Maka bagaimana? Ya kita ini kalau nggak soleh ya setidaknya kayak orang soleh. Gitu masalah. Artinya ya kita ini bukan orang soleh. Artinya begini, ketika terjadi sebuah hal-hal yang sifatnya kemungkaran, bukan kok majelis atau pengajiannya yang dibubarkan, tapi kemungkaran-kemungkaran itu yang terus kita perminim atau bahkan kita hilangkan. Istilahnya kalau ada tangan budiken ya, tangan gatel itu, jangan tangannya yang dipotong, gatelnya aja yang dihilangin, gatelnya yang diobati. Jadi gudiknya yang dihilangkan. Masa ada orang tanganku gudikan tangannya langsung dipotong. Lah, potong aja tangan saya itu. Enggak begitu caranya, tapi dihilangkan. Lah kadang orang mengobati gatel kayak begini dianggap orang yang kaku tapi. Hah? Nyatanya kan baik ini Mas Rosyid. Ini gatel-gatel keburukan-keburukan ini cobalah diminimalisir, dihilangkan. Tapi kayak seakan-akan kaku gitu. Ya begitu apa adanya. Ya, bagus.
Alhamdulillah tema kita malam hari ini ngeri-ngeri sedap Gus. Tapi mau tidak mau harus kita sampaikan. Mudah-mudahan kita terus menebar kebaikan. Amin. Pemirsa channel keren Kamera Pesantren dimanapun Anda berada, dukung terus channel kami dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang mungkin akan kami bahas di pertemuan selanjutnya. Dari saya, wal afu minkum ilal liqa bi ghairi auqat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.